Halo teman-teman, jadi di sini kami kelompok 5 ingin memberikan tutorial. Sebelumnya saya Adelia Mas Andra dengan NPM 202331500525. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial membuat ERD. Buatnya di Draw.io. Kita buka dulu ke aplikasinya. Nah, di sini kita create new diagram dan lanjutkan diagram yang kosong. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada simbol atau bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan untuk membuat ERD. Nah, masukkan judulnya dulu, toko buah. Nah, kita taruh atas. Nah, yang pertama itu kita akan membuat dari entitasnya itu sendiri. Entitas itu biasa digambarkan dengan persegi panjang. Nah, kemudian kita tinggal klik dan kita masukkan namanya. Yang pertama itu di toko buah itu pasti ada pelanggan. Memiliki sebuah atribut. Ini biasa disebut dengan elips. Pelanggan. Nah, di sini kita bisa atur. Kita copy supaya lebih mudah aja. Nah, di sini kita masukkan lagi atribut selain ID pelanggan, ada nama pelanggan. Nah, kita atur. Nah, kemudian ada apa lagi setelah dua atribut itu? Nah, dari 3 atribut ini kita sambungkan menggunakan row. Nah, setelah pelanggan, kita masuk ke entitas selanjutnya, yaitu si tokonya, yaitu toko buah. Nah, jadi di toko buah ini mereka itu memiliki relasi. Nah, biasa digambarkan dengan bentuk diamond atau belah ketupat. Nah, relasinya itu membeli. Nah, jadi pelanggan membeli toko buah. Nah, ID toko memiliki. Nah, ini toko buah memiliki. Nah, kita masukin entitasnya, yaitu memiliki gudang. Kita sambungkan. Nah, jadi di gudang itu sendiri memiliki atributnya juga. Kita masukkan ada ID gudang. Kita buat relasinya dulu. Menyimpan. Jadi dia menyimpan buah. Nah, buah ini dia memiliki apa sih? Buah kita bisa pasangkan untuk atributnya, yaitu stok. Kita sambungkan ke masing-masing atributnya. Buah itu dikategorikan ada buah lokal ataupun import. Nah, di sini kita bisa memakai ini atau enggak, tapi kita pakai. Biasanya dipakai kalau ada sesuatu barang yang dikategorikannya. Nah, untuk contoh lainnya itu bisa barang sadang atau pangan yang bisa kita masukin di sini. Nah, selanjutnya ini di bawah ini siapa sih yang ngirim atau dari mana sih pemasoknya? Ini itu dari si supplier. Nah, saat mengirim dia pasti memiliki ID supplier dan ID buah. Dan juga ada tanggal. Ya, kita pakai date aja ya. Nah, jadi pelanggan ini membeli toko buah. Nah, kita sambungkan lagi. Nah, jadi deh. Nah, selanjutnya kita tulis sebagai si shippernya, karena itu kan ini toko online, jadi pasti ada orang ketiganya. Di shipper, nomor telepon. Jika sudah seperti ini, berarti jadi save menjadi gambar ataupun PDF dan lain-lain. Seperti itu aja. Perkenalkan, nama saya Sarati Felandari, NPM 202331500541. Tutorial cara menggunakan sistem command prompt, si XM.
Setelah itu kita klik start pada Apache dan MySQL. Si command prompt. Selanjutnya kita ketik cd enter cdc titik 2 size exam size MySQL size bin. Setelah itu kita enter, kita ketik lagi MySQL -u root -p. Setelah itu kita ketik create database dan kita ketik database yang kita mau. Habis itu kita ketik show database untuk melihat database yang kita inginkan. Setelah itu kita klik use database. Saya Intan Trihapsari dengan NPM 2023315000549. Selanjutnya kita membuat tabel buah. Kita lihat apa saja atribut yang sudah kita buat IRD-nya. Buka kurung ID buah it not null primary key, koma, nama buah char 255 banyaknya. Terus ada stok atau stoknya menggunakan integer, koma, harganya menggunakan desimal. Jangan lupa tutup kurungnya itu 2 dan titik koma. Setelah itu enter. Create table pelanggan. Di sini ada ID pelanggan not null primary key, koma, nama pelanggan char 255, koma, no telepon int, titik koma. Nah, di sini ternyata error. Jika error, kita bisa periksa di bagian mana yang salah. Nah, saya salah di sini. Tidak menggunakan int. Nama pelanggan char 255, nomor telepon int, titik koma. Enter. Nah, berhasil. Create table shimper. ID shimper int not null primary key, nama shimper char 255, nomor telepon int, tutup kurung, enter. Create table penjualan. Buka kurung ID penjualan int not null primary key, ID pelanggan int, ID shipper int, tanggal date, tutup kurung, titik koma, enter, oke. Create table detail penjualan. ID penjualan int, ID buah int, jumlah int, subtotal desimal. Kita pakai 10,2, fortune k, ID penjualan, reference penjualan, kita menggunakan ID penjualan, fortune k-nya kita pakai ID buah, referensinya pakai buah, yakni ID buah, tutup kurung 2 kali, titik koma, enter, oke. Selanjutnya kita show tables pakai titik koma. Nah, di sini kita sudah mempunyai 5 tables, yakni ada buah, detail penjualan, pelanggan, penjualan, dan shipper. Nah, jadi setelah kita udah membuat tabel di toko buah ini ya, ada 5. Selanjutnya kita memasukkan data dari masing-masing tabel. Untuk yang pertama buah, kita pakai command insert into buah values. Kita pakai ini, kemudian kita masukin kutip. Tadi kan di sini kan kita udah buat kan ya. Di sini kan ada nama buahnya, stok, harga, desimal. Nah, kita giniin ID buah, nama buah, stok, sama harga. Nah, berarti yang pertama itu kita masukin ID buah. Di sini saya buatnya 1 ya, ID buah. Kemudian nama buahnya apel. Nah, selanjutnya kita bikin lagi. Tadi apa jumlahnya, kita buat jumlahnya ada misalnya 30 apel ya. Nah, kita selanjutnya masukin harganya per apel itu misalnya berapa. Misalnya di sini saya buat 5.000 ya, 5.000 per apel. Nah, di sini kalau kita buat 5.000 kita nggak perlu pakai titik, jadi langsung seperti ini aja. Selanjutnya kita buat sini. Nah, ini tuh buat mempercepat itu kita bisa langsung ke atas, kita ganti iniannya, kemudian kita ganti harganya ya untuk yang baru itu saya bikin jeruk dengan ID-nya ada 2. Nah, jadi ini buat memudahkan aja ya. Nah, memudahkan aja. Nah, kalian kalau mau buat lagi bisa langsung di enter aja. Nanti kayak gini. Nah, nanti kan kayak gini lagi. Kalau kalian pencet row atas, nah kalian bisa masukin lagi di sini, kalian ganti. Misalnya kalian mau melon 6.000. Di sini stoknya ada 10.
Nah, jika udah, kalian nanti tinggal klik enter di sini. Nah tuh, query oke. Nah kalau oke berarti tandanya udah masuk. Selanjutnya kita masukin database lainnya. Nah kalau database tadi kan kita ada ID, nama pelanggan, nomor telepon. Di sini misalnya kita buat ID-nya 11. Namanya siapa? Misalnya namanya Sep. Nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya misalnya 08899. Nah, selanjutnya kita tutup kurung, kita tanda koma. Nah, kita klik enter lagi ya. Di sini kita tinggal masukin aja datanya. Ya. Nah, langsung kita klik enter. Nah, situ udah kita masukin nanti insert into zipper use. Nah, di sini zippernya tadi kita ada ID zipper ya. ID zipper itu kita masukin misalnya 123 terus nama zippernya siapa, misalnya saya pakai JNA. Nah, JNA itu nama zippernya. Selanjutnya nomor telepon dari si zippernya berapa sih, misalnya 011222. Nah, seperti itu. Nah, itu ID-nya ya. ID-nya itu nggak boleh sama, karena ID itu mencerminkan foreign key. Nah, di sini query oke. Selanjutnya ada ID penjualannya. Di sini ID penjualannya misalnya saya sebut 111. Nah, ID penjualan nih. Tadi kan ada ID penjualan, ID pelanggan, ID shipper, tanggal. Nah, ID shipper ini siapa yang beli. Nah, tadi kan saya udah membuat nih Asep ya. Berarti saya buat Asep beli pakai pengiriman apa. Di sini saya pakai pengiriman JNA ya. Nah, JNA. Selanjutnya pada tanggal berapa Asep beli. Nah, di sini saya buat 2024 bulan 1 tanggal 10. Nah, jadi kalau dari MySQL itu kita pakainya tahun, bulan, dan tanggal. Nah, ini nih kalau misalnya kalian error lagi nih, kalian mesti hati-hati ya. Kalian lihat lagi apa yang salah nih. Misalnya ini jangan lupa value. Di belakangnya itu harus ada value ya. Sudah oke. Kalau sudah oke itu gimana sih kita cara melihat tabel-tabel ini? Nah, caranya itu gampang, kita pakai komen ini select bintang from table apa yang mau kita lihat. Nah, misalnya di sini saya mau lihat tabel buah ya. Nah, di sini kan tadi kita udah masukin apel, jeruk, melon. Selanjutnya kita masuk menu select from pelanggan ya. Kita belum masukin ini ya. Tabel penjualan, kita masukin insert into detail penjualan. Nah, di detail penjualan tadi kan, nah di sini kan kita ada ID penjualan, ID buah, jumlah, dan subtotal ya. Nah, kita ini bisa langsung masukin aja di sini. Nah, di sini saya buat contohnya itu misal kayak gini. Tadi perhatikan 11. Nah, dia mesen buah dengan ID 1 ya, berarti apel kan ya di sini nih. Buah dengan ID apel, di sini dia misalnya mesen 10 ya. Nah, dia mesen 10 berarti harganya 10 dikali 5 berarti 50.000. Nah, seperti ini. Nah, select detail penjualan. Nah, tuh kita udah ada. Nah, jadi itu adalah merupakan cara-cara kita membuat atau memasukkan dari table diagram IRD ini yang dari draw.io kita masukkan ke dalam command prompt atau ke dalam sistem basis database MySQL. Nah,
Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih.